Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat pagi adik-adik, selamat datang di ibadah Minggu Pelayanan Anak. Hari ini kita mau ibadah sekolah minggu, adik-adik persiapin dirinya. Sebelum kita mulai, adik-adik diundang untuk Bangkit berdiri. berdiri. Kita mau nyanyi. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut ke ibadahnya, kita mau doa pembukaan dulu. Lipat tangan adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah boleh mengumpulkan kami. Sekarang kami yang memulai ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Masih berdiri ya Ci? Masih berdiri Masih dong. Masih semangat kan Masih adik-adik? dong. Sekarang kita mau nyanyi Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Masih nyanyi ya Ci? Kita masih punya satu lagu lagi sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Firman Tuhan. Kita mau nyanyi Anak Sekolah Sekolah Minggu. minggu dengar-dengaran. Moses, Moses. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga ipah-opahnya. Salam sejahtera adik-adik. Ya, bagaimana kabar adik-adik di rumah? Tentu engku percaya dan juga enci-enci di sini kita percaya bahwa adik-adik dalam keadaan sehat. Ya, sekarang kita akan masuk dalam firman. Sebelum kita membaca firman, sebelum kita menceritakan tentang firman ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kami naikkan kepadamu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan saja yang membuat kami bisa hadir. Meskipun adik-adik di rumah dan engku ada di tempat ini, di gereja ini, kami bisa bersekutu. Untuk itu Bapa, sebelum kami membaca, sebelum kami merenungkan, curahkan Roh Kudus sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar ini menjadi berkat bagi kami semua, meskipun adik-adik sedang berada di rumah. Inilah doa kami,
Inilah permohonan kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, kita akan membaca. Pembacaan kita hari ini terambil dari 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 1 Timotius pasal yang pertama atau pasal yang ke-1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Adik-adik yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, mari kita sama-sama yang membaca ya. Kita membaca. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka, kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ya, adik-adik, apa ya yang dikatakan dalam pembacaan ini? Panjang ya ceritanya adik-adik ya. Adik-adik, surat Rasul Paulus ini yang ditujukan kepada seorang yang bernama Timotius. Timotius ini adalah seorang muda. Meskipun ia muda, tapi Rasul Paulus ini mengetahui bahwa dia ini seorang yang setia, seorang yang takut Tuhan, yang mau bekerja untuk Tuhan. Jadi Rasul Paulus ingin menugaskan Timotius. Tetapi adik-adik, Timotius ini takut. Kenapa dia takut? Karena dia punya kelemahan, ketidakmampuan. Nah, lalu Rasul Paulus memanggil Timotius. Timotius, sini. Saya ingin menceritakan kepada kamu, Timotius. Dahulu saya ini juga mempunyai kelemahan. Saya punya kekurangan. Saya itu paling tidak suka dengan Tuhan Yesus. Saya tidak suka dengan pengikut Tuhan Yesus. Loh, Timotius bertanya, apa yang dilakukan Rasul Paulus sehingga dia paling benci sama Tuhan Yesus? Dulu saya ini mengejar pengikut Kristus, pengikut Yesus. Saya tangkap, saya penjarakan mereka. Kemudian ada yang dibunuh. Sehingga pengikut Kristus ini ketakutan. Membuat mereka tidak tenang. Setiap ketemu dengan pengikut Kristus, Rasul Paulus marah-marah. Tidak suka dengan pengikut Kristus. Sehingga kalau orang dimarah-marahin, dia akan menjadi takut ya. Adik-adik, semua barang-barangnya, semua harta miliknya dihancurkan adik-adik.
Aduh, Rasul Paulus memang dahulunya memang sangat jahat. Tahu-tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi ya? Yang terjadi, Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus mendengar. Kasih Tuhan Yesus justru dia berikan kepada Rasul Paulus. Kok orang jahat, orang yang mengejar-ngejar orang percaya, orang yang suka-suka marah kepada orang percaya, dikasihani, dikasihi. Nah itulah, itu Tuhan Yesus. Dia selalu mengasihi orang yang berdosa. Semua pekerjaan Tuhan Yesus selalu membawa yang dinamakan kebaikan. Nah luar biasa. Jadi adik-adik, mungkin adik-adik di rumah saat ini, dulu waktu adik-adik di sekolah, kalau adik-adik datang ke sekolah, aduh, adik-adik suka marah-marah. Kadang-kadang bukan marah-marah saja, memukul teman. Bukan marah, memukul depan, tapi adik-adik membuat ketakutan bagi semua orang. Jadi setiap hari kehadiran adik-adik membuat orang takut, membuat orang nangis. Barang teman-teman kita ambil, kita curi. Ada juga yang begitu, sehingga mereka bingung mau mencari, di mana ya barang saya? Aduh, mereka nangis, mereka takut barangnya hilang. Ya, itu mungkin terjadi sama adik-adik. Tapi seperti Rasul Paulus ini yang juga dahulu jahat, suka marah-marah, Tuhan Yesus mengasihi Rasul Paulus. Tapi untuk itu adik-adik juga dikasihi oleh Tuhan Yesus. Meskipun adik-adik berbuat jahat, tidak dengar-dengaran, membuat ketakutan. Asal adik-adik tahu, adik-adik harus apa? Siapa yang tahu? Harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ini dapat merubah adik-adik yang dulu membuat ketakutan. Malah dia membuat sukacita. Yang dulu marah-marah, dia membuat apa? Dia membuat perdamaian. Kata-katanya tidak lagi membuat orang takut, tapi membuat orang senang. Nah, itu pekerjaan siapa? Itu pekerjaan Tuhan Yesus. Nah adik-adik bisa dirubah. Siapa yang tidak kenal Tuhan Yesus, ia dapat melakukan apa saja. Yang hitam, dia bisa menjadikan putih. Ya adik-adik ya. Yang berat, ia bisa menjadikan ringan. Bahkan orang yang berdosa sekalipun, ia tetap apa? Kasihi. Sehingga ia terbebas dari dosa. Ya, itulah adik-adik. Untuk itu diminta ketika kita dulu berbuat yang tidak baik, berbuat ketakutan, marah-marah, mencuri, itu semua bisa dirubah asal kita percaya. Kita minta kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan merubah kita semua. Ya, itu pesannya. Jadi kita diminta apa tadi? Supaya kita tetap berharap, percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah masuk dalam pembacaan firman, kita sudah bercerita tentang Rasul Paulus. Ya, sekarang kita juga akan berdoa, minta pimpinan Roh Kudus supaya ia dapat merubah adik-adik, merubah semua orang percaya menjadi anak-anak yang baik, menjadi pekerja-pekerja Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala kita, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hanya kebaikan, hanya kemurahan Tuhan sehingga kami dipulihkan.
menjadi anak-anak yang diberkati. Dulu mungkin kami membawa ketakutan, dulu kami suka marah-marah, dulu kami suka mengambil, menyusahkan orang lain. Tapi ketika Tuhan Yesus datang memegang kami, maka kami dibaharui, kami dipulihkan. Tuhan Yesus, untuk itu pohon kiranya mata Tuhan selalu melihat kami, telinga Tuhan selalu mendengar kami. Jika kami salah, rubahlah kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Pada minggu ini kami ingin mendoakan adik-adik yang di rumah. Meskipun mereka jauh di rumah, Tuhan selalu berkati mereka. Tuhan selalu pelihara mereka. Beri mereka kesehatan, beri mereka kekuatan, beri mereka kemampuan, bahkan kepandaian Tuhan. Sehingga ketika Tuhan berikan itu kepada mereka, adik-adik di rumah menjadi anak-anak yang luar biasa karena kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan orang-orang tua yang selalu mendukung adik-adik, beri mereka juga kesehatan, kekuatan dan umur yang panjang supaya mereka dapat memperoleh berkat, dan berkat itu siap dibagikan kepada adik-adik di rumah dan seluruh keluarga di rumah. Kami juga ingin mendoakan teman-teman kami yang mungkin hari ini sakit, berilah kesembuhan. Tuhan berkati makanannya, Tuhan berkati minumannya, sehingga itu menjadi solusi yang terbaik bagi kesembuhan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kita udah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau respon firman Tuhan. Kita mau nyanyi, Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita mau beri persembahan. Jangan lupa adik-adik persembahannya dikasih ke mama atau papanya, biar mama papanya bawa ke gereja. Sekarang kita mau nyanyi, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat persembahan yang udah terkumpul ini, kiranya bisa berguna bagi gereja ya Tuhan. Berkati persembahan ini ya Tuhan sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita nih adik-adik, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Oke adik-adik, tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah boleh mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah berkat Engkau terus turun buat kami ya Tuhan Yesus, bagi kami Cinci di sini dan Kongkuin di sini dan adik-adik di rumah ya Tuhan Yesus. Pertemukan kami minggu depan ya Tuhan Yesus di ibadah online lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu Selamat hari adik-adik. Minggu, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus